Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu bertatap muka melaksanakan pembelajaran IPA pada pagi hari ini ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa pada pertemuan kali ini? Oke, silakan Rifat. Duduk siap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang sebelum mulai pembelajaran, silakan kalian keluarkan dulu buku IPA-nya, ya, buku tulisannya, buku tulisnya, catatannya, buku siswa ataupun modul pembelajaran IPA-nya. Sudah? Ada tidak yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Siapa nih? Ahmad sama Siti. Kenapa Ahmad sama Siti? Sakit. Oh, kita semua doakan supaya Ahmad sama Siti cepat sembuh. Dan tentunya juga tidak lupa kalian juga harus pandai untuk menjaga kesehatan. Ya. Nah, sekarang sebelum proses pembelajaran dimulai, kalian silakan duduk atau bergabung bersama anggota kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masih sama dengan kelompok yang pada pertemuan sebelumnya, di mana kelompok 1 diketuai oleh Elis, kelompok 2 diketuai oleh Ilham, kelompok 3 diketuai oleh Elsa, dan kelompok 4 diketuai oleh Anggi. Silakan kalian sekarang bergabung bersama anggota kelompoknya masing-masing. Terbagi menjadi dua, ada organ pencernaan utama, ada organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, dan lambung, usus besar, rektum, dan anus. Organ pencernaan tambahan terdiri dari hati, pankreas, lidah, gigi, dan kelenjar saraf. Betul sekali. Ada tidak yang masih ingat salah satu fungsi dari organ pencernaan yang disebutkan Elsa tersebut? Oke, Resti. Misalnya mulut yang berfungsi untuk terjadinya pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Iya, betul tadi kata Resti, di mulut tempat terjadinya proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Coba ada tidak yang masih ingat apa perbedaan antara pencernaan mekanik dengan pencernaan kimiawi? Siapa yang masih ingat? Oke, Elis. Pencernaan mekanik adalah proses perubahan makanan dari bentuk yang lebih besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari struktur yang lebih kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Iya, betul sekali ya,
Alicia tadi contohnya gimana, Lis? Misalnya pencernaan mekanik terjadi ikan nasi dihancurkan oleh gigi, sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses pengubahan karbohidrat yang terkandung dalam nasi dihancurkan atau diubah menjadi glukosa atau gula oleh enzim amilase. Betul sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya, pencernaan mekanik dan kimiawi selain terjadi di mulut yang disebutkan oleh Elis, terjadi lagi di mana ya? Ada tidak? Terjadi di organ mana lagi? Iya, Pak. Pencernaan mekanik selain di mulut terjadi juga di lambung dengan gerakan otot lambung yang mengandung kanan. Sedangkan pencernaan kimiawi selain di mulut terjadi juga di lambung dan usus halus. Dimana kalau di lambung pencernaan kimiawinya yaitu ketika enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Enzim peptin mengendapkan protein kasein yang terdapat pada susu. Sedangkan di usus halus pencernaan kimiawinya yaitu ketika enzim amilase mengubah amilo menjadi glukosa. Enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan enzim tripsin akan mencerna protein menjadi asam amino saja. Iya, betul sekali apa yang kalian sudah kemukakan ya. Nah, pertanyaan Ibu selanjutnya, apakah dalam menjalankan fungsinya tersebut organ-organ pencernaan tersebut bisa mengalami masalah atau gangguan tidak? Iya, Anggi? Ya bisa Bu, misalnya ketika kita telah makan, perut kita akan merasa perih atau sakit, dan penyebab gangguan pencernaannya itu adalah di lambung. Oh iya, misalnya senang kata Anggi, ketika kita telat makan, apa yang terjadi dengan tubuh kita, apa yang kita rasakan? Perih, sakit di daerah perut. Berarti organ pencernaan yang mengalami gangguan atau masalahnya apa? Lambung. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyakit atau gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Nah, coba kalian perhatikan ke depan. Ibu punya gambar nih. Nah, coba kalian lihat gambar di depan ini ya, pada layar ini. Kira-kira dari gambar yang kalian lihat ini, apa sih yang terjadi pada anak tersebut? Kekurangan gizi. Ada yang menyebutkan anak tersebut apa ya, Pak? Kurang makan ya. Jadi kenapa sih kalian bisa mengatakan kalau anak ini kurang gizi? Karena Iya, Resti? tubuhnya kurus Bu. Tubuhnya kurus. Jadi indikasinya kata Resti apa? Tubuhnya kurus. Kira-kira kenapa anak ini bisa kurang gizi? Kurangnya asupan makanan dengan gizi yang seimbang. Kurangnya asupan makanan atau nutrisi yang seimbang. Ya, ada tidak upaya yang dapat dilakukan untuk supaya kita atau ada anak lain yang supaya terhindar dari kekurangan gizi? Ada tidak upayanya? Iya, Ilham? Dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Iya, bisa dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi. Iya, Yusuf? Kan gambar tersebut merupakan kekurangan gizi karena tubuhnya kurus. Bagaimana jika sebaliknya tubuhnya gemuk? Apakah bertubuh gemuk merupakan penyakit atau gangguan pada sistem organ pencernaan? Ya, ada tidak yang bisa menjawab pertanyaan dari Yusi ya? Tadi Yusi bertanya, kalau ini di gambar ini adalah orang yang kekurangan gizi, itu merupakan gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Kalau kebalikannya, orang yang tubuhnya gemuk, nah, apakah itu juga merupakan gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan? Iya, Anggi, apa Anggi? Ya, itu adalah salah satu gangguan pencernaan yang disebut dengan obesitas atau kegemukan. Umumnya obesitas disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Akibat obesitas bagi tubuh adalah pertama, ada penyakit jantung, diabetes, kolesterol, dan tekanan darah tinggi.
Iya ya, jadi intinya baik apa namanya itu yang kekurangan gizi atau malnutrisi ataupun obesitas itu juga merupakan sama-sama penyakit atau gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu kalian bisa mengidentifikasi penyakit atau gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Kalian juga bisa menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Selain itu, nanti juga kalian bisa membuat poster yang berhubungan dengan gangguan atau penyakit pencernaan dan juga mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan pencernaan manusia. Itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, Ibu sekarang mempunyai artikel. Ibu punya artikel. Nanti tiap kelompok akan Ibu beri artikel dengan judul yang berbeda. Ya, kelompok 1 nanti Ibu berikan artikel mengenai malnutrisi. Ya, ini untuk kelompok 1. Kelompok 2 Ibu beri artikel mengenai MAH. Ya, mana kelompok 2? Ya, ini kelompok 2. Kelompok 3 mengenai diare dan kelompok 4 Ibu kasih artikel mengenai obesitas. Silakan ambil masing-masing kelompok artikelnya. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, sudah dapat artikelnya? Oke, sudah dapat artikelnya? Sudah. Sekarang coba kalian baca artikel tersebut. Kemudian kalian rumuskan permasalahan apa yang muncul setelah kalian membaca artikel tersebut. Silakan kalian baca artikel tersebut. Sudah? Siap atau apa? Setelah kalian membaca artikel tersebut, siapa yang bisa merumuskan permasalahan apa sih yang muncul pada artikel tersebut? Ya, Bu. Oke, Asti, ya Asti. Apa yang menyebabkan penyakit atau gangguan pencernaan itu dapat terjadi? Ya, ada lagi yang bisa merumuskan permasalahan yang muncul? Ada, Bu. Iya, Elis. Bagaimana dampak gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan dan apa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Iya, ya. Jadi betul tadi apa yang dirumuskan oleh Asti maupun oleh Elis. Jadi rumusan permasalahan pada pertemuan kali ini, penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan itu banyak. Di antaranya ada malnutrisi, ada MAH, ada diare, ada juga obesitas. Apa sih yang menyebabkan terjadinya penyakit atau gangguan pencernaan tersebut? Bagaimana dampak dari penyakit atau gangguan pencernaan tersebut terhadap tubuh kita? Dan apa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia tersebut? Ya, itu adalah rumusan permasalahan yang akan kalian pecahkan, kita pecahkan pada pertemuan kali ini, ya. Jadi sekarang kalian diskusi bersama teman satu kelompok untuk mengisi KPD ini
Sudah paham ini? Sudah kalian dapatkan semua perlengkapan untuk membuat posternya? Sudah. Kalau KPD-nya sudah dapat semua? Sudah. Sekarang kalian silahkan berdiskusi untuk mengisi, untuk memecahkan permasalahan tadi ya. Tadi kan udah ada yang masalahnya. Silakan kalian berdiskusi berdasarkan LKPD yang telah Ibu berikan. Jawaban dari hasil diskusi kalian tulis pada kertas warna ini ya. Kemudian nanti kalian tempelkan pada karton yang Ibu telah bagikan tadi ya. Setelah itu kalian juga nanti akan membuat apa? Poster yang berhubungan dengan gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Poster yang dibuat masing-masing kelompok disesuaikan dengan artikel yang sebelumnya Ibu berikan. Contoh tadi kelompok Elis mengenai apa, Elis? Mengenai malnutrisi. Berarti poster yang dibuat Elis itu mengenai malnutrisi. Poster yang dibuat oleh kelompok Ilham itu mengenai poster yang dibuat oleh kelompok Rifat itu mengenai penyakit diare, dan poster yang dibuat oleh kelompok Anggi itu mengenai apa, Gi? Obesitas. Ada yang mau bertanya dulu? Iya, Ilham? Kalau posternya ada gambar, Boleh. Posternya ada dilengkapi dengan gambar? Boleh sekali ya, bagus sekali. Pokoknya kalian buat sekreatif mungkin. Mengerti? Ada lagi yang ingin bertanya tidak? Silakan sekarang kalian mulai berdiskusi dengan teman satu kelompok ya. Ini bentuk yang bagus. Ibu kan tadi masih tidur ya, masih pakai
Tadi konsepnya gimana ini konsepnya? Tentang pencegahan malnutrisi, Bu. Jadi Ada yang sedang mengonsumsi makanan yang sehat. Terus ada lagi yang apa? Ada lagi yang sedang membiasakan hidup bersih dan sehat. Ada yang sedang menyapu halaman, ada yang sedang buang sampah, yang sedang berolahraga, aktivitas fisik.
Buat di angka ininya ya. Jadi kan Awas ini nanti tempelnya terbalik. Iya. Lupa. Kurang konsumsi serat dan sayur.
Nah, itu kok pakai buku di sini. Udah, cukup. Coba dibikin dulu. Oh iya. Angkat semua. Nanti pokoknya tambahnya sampai kita sini. Ini tinggal pasarnya aja. Kelompoknya hampir tinggal pasarnya aja ya. Kali juga kan sebelum nanti kita boleh tadi. Oh, punya belum? Ya, isinya ya, iya, punya kita pemasangan gitu. Ini upaya untuk mengatasinya.
tip-tipnya. Ada yang double tip yang tidak terpakai. Guntingnya deh. Ya. Jangan jalan. Ini tambahnya nanti di bawah. Ya, enak. Udah, biarin. Bedanya mana tadi sini?
Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kalian tempelkan hasil karya kalian, hasil diskusi kalian pada dinding tembok di kelas ini ya. Kelompok 1 bisa ditempel di sebelah sana, kelompok 2 sebelah sana, kelompok 3 sebelah sana, dan untuk kelompok 4 di sebelah sini ya ditempelnya. Nah, nanti kita akan menggunakan pembelajaran teknik window shopping atau dengan menggunakan strategi window shopping. Yang namanya shopping berarti gimana ya? Belanja. Berbelanja. Jadi nanti yang akan kalian lakukan adalah berbelanja ilmu. Ya. Jadi nanti ada satu orang dalam satu kelompok atau 2 orang dalam satu kelompok menjaga hasil karyanya. Nanti orang yang menjaga hasil karyanya berkewajiban memberikan penjelasan kepada orang yang berkunjung. Sisanya pada kelompok tersebut nanti berkeliling mengunjungi kelompok yang lain untuk berbelanja ilmu. Kalian bawa LKPD-nya sambil kalian isi LKPD-nya ketika kalian sedang berbelanja ilmu. Sampai situ dulu mengerti tidak? Oke, silakan sekarang kalian tempelkan pada tembok di kelas ini sesuai dengan instruksi itu tadi. Ini kelompok 1 sebelah sini. Ini kelompok 2 di sini. Kelompok 4 di sebelah sana ya. Ini aduk, ditaruh di situ tuh. Ya, aku sana kita di situ ada. Kali, dekat aku sini. Nanti yang berbelanja ke kelompok yang berbelanja ilmu ke kelompok 1, kelompok 4 dulu ya. Ya. Yang berbelanja ilmu ke kelompok 2, kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan. Siapa yang bertugas menjaga hasil karyanya di kelompok 1? Ya, kali. Yang bertugas menjaga hasil karyanya di kelompok 2 siapa? Ilham ya? Oke. Di kelompok 3 siapa yang bertugas menjaga hasil karyanya? Rifat sama Anggi. Siapa yang bertugas menjaga hasil karyanya, Gi? Anggi sama Oke. Oke, bisa kita mulai sekarang? Bisa, oke. Silakan kelompok 4 berbelanja ilmu ke kelompok 1. Kelompok 3 berbelanja ilmu ke kelompok 4. Ya. Terus seperti itu ya. Silakan mulai dari sekarang. Mana kelompok 4? Kelompok Anggi berarti belanja ilmunya ke Elis ya. Oke. Siapa kelompok Anggi? Siapa yang segera belanja ilmu? Ada yang menjaga itu siapa? Oke, silakan. Berarti ke itu ya. Ini siapa ini di sini? Nah, siapa? Nah, terus ini siapa? Oke, di sini dulu. Nah, ini. Oke ya, nanti kalau ibu bilang ganti berarti ganti ya. Oke, silakan kelompok. Penyebabnya kurangnya asupan makanan dengan gizi seimbang yang tidak memenuhi syarat akan sehat tidak sempurna dengan bersih, gizi baik dan seimbang.
dengan gizi seimbang tidak memenuhi syarat 4 sehat yang sempurna dengan gizi seimbang. Yang tidak memenuhi syarat 4 sehat dan sempurna dengan bersih, gizi baik, dan seimbang secara teratur, coba makan, dapat memicu berbagai penurunan berat badan, Jadi obesitas adalah umumnya obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebih akibat ketidakseimbangan asupan energi intek dengan energi yang digunakan atau energi ekspeditur dalam badan. Penyebab dari penyakit obesitas ini adalah disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Dampak obesitas juga dapat menyebabkan gangguan kualitas hidup, masalah psikologi seperti kurang percaya diri hingga depresi. Obesitas ini dipengaruhi oleh energi, perilaku, dan hormonal. Oke, sekarang ganti kelompok. Silakan kelompok 4 bertanya ke kelompok 2. Terus ganti yuk. Kelompok sini, kelompok berapa itu? Nah, pindah ke sini. Ya, silakan ganti. Ya, Penyebab dari obesitas umumnya disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Kurangnya makanan dengan gizi seimbang, makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas obesitas dengan bersih, gizi baik, dan seimbang. Ini contoh kurangnya aktivitas fisik, penyebabnya kurangnya aktivitas fisik, sering mengonsumsi makanan cepat saji, menurunnya sistem kekebalan tubuh. oke, silakan ganti kelompok lagi. Ganti lagi kunjungannya ke kelompok yang lain. Oke. Jadi
gelombang ekspresi sering mengkonsumsi makanan cepat saji kurang konsumsi sabar dengan makanan cepat saji dan Akibatnya bisa menimbulkan bahaya seperti diabetes. Ini menandakan adanya berbagai peradangan yang dapat menyebabkan kerongkongan. Oke, ganti lagi kelompoknya. Ganti lagi kalian berbelanja ilmunya ke kelompok yang lain. Sudah beres berbelanja ilmunya? Sudah. Oke, kalau gitu kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah beres berbelanja ilmunya sudah? Sudah. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan kembali apa yang sudah kalian dapatkan dari hasil berbelanja ilmu barusan ya. Silakan kalian berdiskusi kembali bersama dengan satu kelompok ini. Ibu kasih waktu hanya beberapa menit saja ya. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai kalian berdiskusinya? Sudah. Oke. Siapa sekarang, kelompok mana sekarang yang ingin menyampaikan atau yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, kelompok 4 ya? Ya, silakan kelompok 4 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kegiatan yang kami tadi lakukan. Tabel dari hasil kami pengamatan yang pertama yaitu gangguan penyakitnya adalah malnutrisi. Penyebabnya adalah kurangnya asupan makanan dengan gizi seimbang yang tidak memenuhi. Akibatnya bagi tubuh adalah dapat memicu berbagai penyakit, penurunan berat badan, menurunkan sistem kekebalan tubuh, terjadinya pelemahan tulang, pertumbuhan terganggu, dan perkembangan otak juga terganggu. Upaya mencegahnya adalah memperbaiki asupan gizi bahkan sejak berada dalam kandungan. Yang kedua adalah penyakit MAH. Sakit MAH dapat disebabkan karena meningkatnya asam lambung yang dikarenakan stres yang berlebih dan makan
makan teratur, dan hindari stres. Yang ketiga adalah diare. Infeksi bakteri atau protozoa keracunan makanan, alergi makan, infeksi virus pada usus besar. Akibatnya perut kembung, kram, ginja encer, rasa mulas, dan muntah dehidrasi. Cara pencegahannya adalah menjaga kebersihan makanan. Dan yang keempat adalah obesitas. Gangguan penyakitnya adalah obesitas atau kegemukan. Penyebabnya adalah umumnya obesitas disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Obesitas juga seringkali terjadi karena kalori yang masuk lebih banyak daripada yang dibakar melalui olahraga dan kegiatan rumah sehari-hari. Obesitas juga dapat menyebabkan gangguan kualitas hidup dan masalah psikologi seperti kurangnya percaya diri hingga depresi. Akibat obesitas bagi tubuh, badan terlalu gemuk dapat menyebabkan pertama, tekanan darah tinggi, kedua, kolesterol tinggi, ketiga, penyakit jantung, keempat, diabetes, dan yang terakhir, osteoartritis. Kelima kondisi ini tidak boleh dianggap remeh karena semuanya berkontribusi terhadap risiko terkena penyakit jantung. Nah, upaya pencegahan terjadinya obesitas adalah upaya untuk mencegah menangani obesitas dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Pengaturan pola makan dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung energi. Di sini saya ada 2 contoh pencegahan pada remaja dan orang dewasa. Yang pertama, upaya pencegahan terjadinya obesitas pada remaja adalah penuhi asupan protein harian, hindari makanan olahan, batasi asupan gula, cukupi waktu tidur dan cairan dalam tubuh, lakukan diet rendah karbohidrat, makan secara perlahan, dan sikat gigi setelah makan. Cara mencegah obesitas pada orang dewasa. Yang pertama, kurangi konsumsi lemak buruk dan lebih banyak konsumsi lemak baik. Yang kedua, kurangi konsumsi makan olahan dan manis. Yang ketiga, makan lebih banyak porsi sayur dan buah. Yang keempat, makan banyak serat makanan. Fokus pada makan makanan indeks glikemik rendah. Libatkan keluarga dalam upaya pengendalian berat badan. Biasakan selalu sarapan sehat dan perbanyak aktivitas di luar ruangan. Cara menerapkan gaya hidup sehat. Yang pertama, makan lebih banyak buah dan sayur, kacang-kacangan, dan biji-bijian setiap harinya. Orang dewasa dianjurkan untuk makan sebanyak 5-9 porsi sayur dan buah. Yang kedua, rajin berolahraga. Dan yang ketiga, kurangi makan makanan instan dan gula. Kurangi lemak jahat, konsumsi lebih banyak lemak sehat. Dan kesimpulannya kami dapat dari pembelajaran hari ini adalah jadi penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan diantaranya adalah malnutrisi, MAH, diare, dan diabetes. Pengertian dari saya akan memberitahukan sedikit pengertian dari penyakit-penyakit yang termasuk obesitas. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi dan kegiatan belanja ilmu kami adalah penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan diantaranya 1. Malnutrisi, 2. MAH, 3. diare, dan 4. obesitas. Ada yang ingin bertanya? Selain gangguan penyakit yang dari malnutrisi, MAH, diare, dan obesitas, apakah ada penyakit yang lain? Tentu saja ada, misalnya penyakit karies gigi, hepatitis, dan konstipasi. Ada yang ingin menambahkan?
Dengan melihat tubuh kita kurus atau tidaknya, ada yang ingin menambahkan? Jika jawaban saya kurang lengkap, silakan. Ada. Dengan cara menghitung indeks massa tubuh dengan rumus ada di halaman 193. Rumusnya indeks massa tubuh sama dengan massa tubuh dalam kilogram per tinggi tubuh dalam meter kali tinggi tubuh dalam meter. Sekian. Terima kasih Alice. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Saya. Bagaimana cara menjaga sistem organ pencernaan tubuh agar tidak terkena penyakit? Bisa disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba coli. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Kenapa saat diare atau diare, kenapa perut ini terasa sakit atau melilit? Karena terjadi kontraksi otot di dalam usus besar secara terus-menerus. Bagaimana cara menjaga sistem organ pencernaan agar tidak terkena penyakit? Cara pencegahan yang pertama adalah hindari stres dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Silakan, ada yang mau menambahkan? Ada, Bu. Upaya pencegahan untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan diantaranya mengunyah makanan dengan baik, mengkonsumsi makanan berserat, mencuci tangan sebelum makan, menjaga diri dan lingkungan, menjaga kebersihan dari makanan yang akan kita konsumsi, makan secara teratur. Ya, segitu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Alice. Mungkin ada yang ingin menambahkan, yang ingin bertanya lagi? Kenapa saat diare perut itu terasa sakit dan terasa melilit? Karena terjadi kontraksi otot di dalam usus besar secara terus-menerus. Ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Oke. Karena infeksi bakteri, keracunan makanan, alergi makanan, dan infeksi virus pada usus besar. Itu saja. Terima kasih Lipat. Ada lagi yang ingin bertanya? Apa menambahkan? Sekian presentasi kami. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dan berbelanja ilmunya ya. Memang betul sekali ya, kalau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan itu banyak ya, banyak sekali ya. Mulai dari tadi yang didiskusikan kelompok 1 yaitu malnutrisi, ada lagi apa? Diare ataupun obesitas. Apakah ada penyakit yang lain selain itu? Ada. Contohnya apa? Hepatitis. Terus apa lagi? Karies gigi, apa lagi? Konstipasi atau sembelit ya. Dan semua penyakit yang berhubungan atau semua penyakit atau gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan tersebut ada penyebabnya dan ada dampaknya yang terasa bagi tubuh kita. Ada tidak upaya untuk melakukan pencegahannya? Ada, tentu saja ada. Tadi kelompok ini membahas mengenai apa? Malnutrisi. Kira-kira apa tadi penyebab malnutrisi itu? Kurangnya asupan makanan. Iya betul, kurangnya asupan makanan yang bergizi seimbang. Nah, kurangnya asupan gizi seimbang itu bisa saja dimulai sejak ada dalam kandungan. Ya, jadi berlangsungnya pada waktu yang cukup lama.
Jadi biasanya anak yang kekurangan gizi sulit sekali untuk belajar, mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, ya. Itu biasanya anak yang mengalami kurang gizi. Selain dari kondisi fisiknya yang berbeda misalnya dengan anak yang lain, tadi di awal ditayangkan anak yang kurang gizi biasanya memiliki tubuh yang kurus. Selain itu biasanya terjadi stunting, ya. Apa itu stunting? Kondisi tubuh atau tinggi tubuh anak itu tidak sama dengan anak seusianya, jadi lebih pendek dibanding anak dengan seusianya. Itu kurang gizi. Tapi bisa tidak kita mengatasi hal tersebut? Bisa. Dengan cara apa? Konsumsi makanan-makanan Betul, mengkonsumsi gizi seimbang atau mengkonsumsi makanan yang bergizi. Oke. Yang selanjutnya tadi yang dibahas adalah apa? Iya, mah. Mah itu merupakan suatu penyakit yang menyebabkan apa tadi? Peradangan atau iritasi pada dinding lambung. Jadi di dinding lambung nanti ada iritasi atau luka. Nah, iritasi atau luka tadi disebabkan karena meningkatnya apa? Asam lambung. Pintar, meningkatnya asam lambung. Meningkatnya asam lambung bisa disebabkan karena apa aja? Makan makanan yang terlalu asam atau terlalu pedas, atau makanan yang berkafein, contohnya kopi. Terus apa lagi? Penyebab dari meningkatnya asam lambung itu bisa disebabkan oleh bakteri tidak? Bisa. Nama bakterinya apa tadi? Helicobacter pylori. Iya, betul. Helicobacter pylori. Bisa karena stres? Bisa. Atau juga karena apa? Pola makan yang tidak teratur. Betul sekali. Apa dampak penyakit mah bagi tubuh kita? Apa yang dirasakan ketika kita terkena mah? Mual. Apalagi? Perih, lemas. Oke, bisa diatasi tidak? Bisa. Dengan cara apa? menjaga makan Betul. Menjaga pola makan, makan secara teratur. Stresnya. Betul. Hindari stres. Apalagi? Batasi konsumsi makanan pedas dan berlemak. Pinter. Membatasi makanan yang berpedas dan berlemak atau mempunyai tingkat keasaman yang tinggi. Terus, apalagi ada lagi tidak? Obat-obatan yang mengandung antibiotik. Pinter, ya. Oke, itu penyakit mah. Terus ada lagi penyakit diare. Nah, diare itu dia merupakan penyakit pada saluran usus apa? Usus besar, ya. Jadi itu diakibatkan oleh infeksi bakteri atau apa? Protozoa. Betul sekali, ya. Infeksi bakteri atau protozoa. Nah, bakteri atau protozoa tadi biasanya akan menyerang usus besar. Nah, ketika nanti usus besar teriritasi, maka yang terjadi adalah kontraksi apa? Kontraksi otot di usus besar yang terjadi secara terus-menerus. Sehingga itu yang menyebabkan apa tadi? Buas, ya. Air sulit untuk diserap, ya. Sehingga nanti tinja yang dikeluarkannya juga dicer dan terus-menerus dikeluarkan. Akibatnya bisa terkena
bukan dapat apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Ada dengan cara apa? Menerapkan gaya hidup sehat. Pintar, menerapkan gaya hidup sehat. Dengan cara apa menerapkan gaya hidup? Makan lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Pintar, makan lebih banyak buah-buahan dan sayuran. Apa Ilham tadi? Betul, berolahraga. Apa lagi? Kurangi makanan instan dan gula. Iya, mengurangi makanan yang mengandung gula tinggi atau lemak. Ya, itu cara mengatasi obesitas. Selain yang kita diskusikan ini ada lagi kan penyakit lain. Contohnya apa? Kalau menyerang gigi? Karies gigi, ya karies gigi. Tadi penyebabnya apa? Kalian sudah baca-baca kan? Karies gigi itu penyebabnya apa? Infeksi dari bakteri. Jadi bakteri menginfeksi sehingga terjadi kerusakan pada lapisan gigi. Pernah lihat orang yang karies gigi? Yang hitam-hitam gitu ya, giginya itu ya. Nah itu. Nah biasanya penyebabnya itu dari apa? Karies gigi? Makan makanan yang manis. Betul. Jadi si makanan yang manis di mulut itu akan dirubah oleh bakteri sehingga menghasilkan asam. Nah asam tadi itu yang menyebabkan gigi menjadi merusak atau terjadinya karies gigi. Ada tidak cara yang bisa dilakukan? Ada. Dengan apa? Rajin menggosok gigi. Pintar. Menggosok gigi minimal sehari berapa kali? Apa lagi? Membersihkan gigi dengan menggunakan gigi. Betul. Terus selain itu dengan cara apa, Lis? Berkumur. Ya, berkumur. Kalau kalian tidak punya obat kumur, kalian bisa berkumur dengan larutan garam dengan air hangat. Ya, itu bisa mengurangi flek pada gigi. Selain itu, apalagi kalau kalian sudah makan apa? Makanan yang manis, sebaiknya gimana? Dikurangi makanan manis. Terus kalau terlanjur nih makan makanan yang manis, sebaiknya gimana? Berkumur atau pintar bisa gosok gigi juga ya. Nah, selain karies gigi ada juga apa? Konstipasi atau sembelit. Apa itu konstipasi atau sembelit? Kondisi feses. Kondisi feses keras. Kalian pernah sulit untuk buang air besar tidak? Pernah ya. Itu kenapa kalian sulit buang air besar? Karena apa tadi? Fesesnya keras sehingga sulit untuk dikeluarkan. Ada tidak faktor penyebabnya? Ada. Kira-kira apa? Betul, kurangnya mengkonsumsi makanan yang berserat. Terus apa lagi? Kurang minum atau kalian bisa saja karena sering menahan apa? Untuk buang air besar. Itu bisa menyebabkan sembelit atau konstipasi. Ada tidak upaya yang bisa dilakukan? Ada. Dengan cara apa? Makan makanan yang berserat tinggi. Terus apa lagi? Tidak sering makan buang Sering minum air. Terus apa, Elis? Tidak sering apa, Elis? Menahan buang air besar. Betul sekali. Dan ada lagi tidak? Misalnya karena kekurangan vitamin atau avitaminosis, bisa itu? Bisa. Misalnya kekurangan vitamin A menyebabkan apa? Penglihatan kabur. Kekurangan vitamin B menyebabkan apa? Penyakit beri-beri. Kekurangan vitamin C. Sariawan. Kekurangan vitamin D, apa yang terjadi? Riket atau kerusakan tulang. Kekurangan vitamin E, apa yang terjadi? Kerusakan sistem Betul. Regulasi sistem saraf. Kekurangan vitamin K, apa yang terjadi? Betul sekali ya. Nah itu beberapa contoh penyakit atau gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan dan upaya untuk mengatasinya ya. Sampai sini mengerti tidak? Nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Oke, Alis. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan, misalnya malnutrisi atau kurang gizi, diare, obesitas, hepatitis, konstipasi,
avitaminosis, dan lain sebagainya. Adapun upaya untuk mencegah kesehatan sistem pencernaan diantaranya banyak mengonsumsi makanan yang berserat, minum air, memperbanyak minum air, memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang, menjaga diri dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menjaga kebersihan dari makanan yang akan kita konsumsi, dan lain sebagainya. Oke, betul sekali ya. Itu kesimpulan yang didapat pada pertemuan hari ini. Ya, jadi penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan itu seperti yang dikatakan ini banyak ya. Nah, supaya organ-organ penyakit pencernaan kita sehat, jadi kita harus menjaganya. Menjaga kesehatan sistem pencernaan itu banyak yang bisa dilakukan. Tadi betul yang disebutkan Elis, dengan memenuhi kebutuhan gizi seimbang supaya terhindar dari penyakit apa tadi, malnutrisi atau obesitas. Terus dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan supaya terhindar dari berbagai macam bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Menjaga kebersihan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi. Hindari stres, jangan stres berlebihan. Ya, itu karena bisa memicu produksi tadi asam lambung ya, sehingga nanti bisa menimbulkan penyakit apa? Mah. Betul sekali. Terus apa lagi? Perbanyak atau minum air secukupnya atau perbanyak minum air, mengkonsumsi makanan yang berserat, mengunyah makanan Dengan baik, terus hindari makanan dan minuman yang dingin atau berwarna atau yang bersifat asam atau memiliki, kalian suka makan pedas-pedas? Suka. Hindari karena tidak baik untuk sistem pencernaan. Ya, mengerti? Oke. Semua kelompok sudah bekerja dengan amat sangat baik ya. Tapi seperti biasa, ada kelompok yang paling baik di antara kelompok yang baik. Nah, seperti biasa Ibu ingin memberikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik, yaitu berupa bintang ini. Seperti biasa nanti bisa ditempel dan nanti dikumpulkan ya. Bisa dikumpulkan dan nanti Ibu kasih nilai lebih. Oke? Kelompok yang terbaik pada pertemuan kali ini diperoleh oleh kelompok 4. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Kalian sudah mengerti tidak? Sudah. Ilham, apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran kali ini? Ya Bu, jadi bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menjaga organ pencernaan kita seperti mencuci tangan sebelum makan, menjaga pola makan secara teratur agar terhindar dari penyakit pencernaan seperti malnutrisi, mah, diare, dan obesitas. Oke, itu ya. Semuanya mengerti kan? Nah, Ibu sekarang ingin membagikan soal. Ada soal yang harus kalian isi ya. Nah, Ibu punya soal yang harus kalian kerjakan. Soalnya tidak banyak, cuma 5 soal pilihan ganda. Silakan kalian isi. Kasih nama dan kelasnya ya. Ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang sudah diberikan. Oke, sudah kebagian ya semuanya ya? Sudah? Silakan kerjakan mulai dari sekarang.
Baik anak-anak, tadi sambil ibu keliling, ibu juga sambil melihat apa yang kalian kerjakan. Alhamdulillah, ibu melihat sebagian besar ya dari kalian sudah bisa mengerjakan soal ini dengan cukup baik. Berarti kalian mungkin sudah paham ya mengenai apa yang kita pelajari hari ini. Tentunya ibu harapkan mudah-mudahan ini bermanfaat sekali buat kalian. Tentunya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, menjaga kebersihan diri dan lingkungan dan lain sebagainya supaya kita terhindar dari yang namanya penyakit atau gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Untuk pertemuan yang akan datang hari Jumat ya kalau nggak salah, hari Jumat untuk pertemuan yang akan datang kalian belajar mengenai sistem pencernaan, karena untuk pertemuan yang akan datang akan diadakan ulangan ya. Jadi belajar dulu dari rumah supaya nilainya nanti memperoleh nilai yang memuaskan, hasil yang bagus ya. Mungkin demikian pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya. Siapa yang ingin menutup pembelajaran ini dengan doa, yang ingin memimpin pembelajaran ini, memimpin doa untuk menutup pembelajaran kali ini? Iya Ilham. Teman duduk siap. Belum pulang, langkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih.